Ya, semangat pagi. Semoga adik-adik sehat dan tetap bersemangat mengerjakan soal matematika. Ya, kali ini saya akan membahas tentang fungsi, komposisi dan invers, dan tentang trigonometri mengenai persamaan dan pertidaksamaan. Ada 5 soal yang sudah saya persiapkan, dan soal ini merupakan pertanyaan dari teman kalian. Ya, adik-adik yang sedang ujian fungsi komposisi dan invers, trigonometri persamaan dan pertidaksamaan, silakan tonton videonya sehingga ujian adik-adik berjalan dengan lancar. Ya, langsung aja kita bahas ke soal nomor 1. Diketahui fungsi fx sama dengan akar x ditambah 3 dan gx sama dengan 1 per x kuadrat min 9. Tentukan domain dari fungsi komposisi g bundaran f dari x. Nah, kita lihat fungsi komposisi G bundaran F-nya. G bundaran F, X itu sama dengan F kurung G kurung Fx. Ya, sama dengan G kurung Fx-nya kita masukkan yaitu X ditambah 3. Nah, lalu masukkan ke sini 1 per akar X ditambah 3 pangkat 2 dikurang dengan 9. Nah, ini sama dengan 1 per X ditambah 3 kurang 9 sama dengan 1 per X dikurang 6. Nah, untuk mencari domainnya, maka kita harus melihat bentuk yang ini. Ya, ini ada fungsi akar, maka syaratnya adalah X ditambah 3 harus lebih besar sama dengan 0. Karena dia akan terdefinisi apabila di dalam akar lebih dari 0 atau sama dengan 0. Kx-nya lebih besar sama dengan 3. Nah, berikutnya kita lihat dari fungsi pecahan ini. Ini X min 6 itu tidak sama dengan 0. Nah, mengapa begitu? Karena di dalam matematika pembagian dengan 0 tidak diizinkan, dilarang. Ya, jadi X minus 6 tidak sama dengan 0. Nah, jadi X-nya tidak sama dengan 6. Nah, berarti domain fungsinya adalah X, di mana X-nya lebih besar sama dengan 3, X-nya tidak sama dengan 6, X-nya anggota bilangan real. Ya, nah begitu. Nah, kita juga boleh mengatakan bahwa domain fungsinya adalah X, di mana 3 lebih kecil sama dengan X, lebih kecil daripada 6, atau X-nya lebih besar daripada 6, dan X-nya anggota bilangan real. Ya, jadi boleh ditulis seperti ini, boleh juga ditulis seperti ini. Ya, kasus nomor 1 sudah cukup jelas. Sekarang kita lihat kasus yang kedua. Diketahui hasil dari F X min 4 sama dengan 2X. Gx sama dengan X kuadrat min 16. Tentukan hasil dari F bundaran G X tambah 4. Ya. Nah, sekarang kita lihat dulu F X min 4 sama dengan 2X. Nah, kita misalkan ini A. X min 4 sama dengan A, maka X-nya sama dengan A ditambah 4. Sehingga FA ini diganti dengan A. Ya, 2 kali X-nya diganti dengan A ditambah 4. Nah, jadi 2A ditambah dengan 8. Itu FA. Nah, kalau Fx-nya bagaimana? Fx-nya berarti 2X ditambah 8. Cukup ganti A menjadi X. Ya, tahap 1 Fx-nya sudah ada. Nah, sekarang kita masuk ke F bundaran G X. Nah, ini bisa dicari dengan cara F kurung GX. Sama dengan F kurung GX-nya kita masukkan, yaitu yang ini. X kuadrat dikurang 16. Nah, X kuadrat min 16 masukkan ke fungsi F. Fungsi F yang ini 2 kali
ditambah 8. 2X ditambah 8. Nah, X-nya diganti menjadi X kuadrat min 16. Ya, kita kalikan 2 kali X kuadrat jadi 2X kuadrat. 2 kali min 16 jadi min 32. Lalu tambah 8, maka dapatlah 2X kuadrat min 24. Nah, itu F GX. F komposisi GX. Nah, selanjutnya kita akan cari F komposisi G X ditambah 4. Ya, dengan cara apa? Dengan cara memasukkan, mengganti X-nya ini dengan X ditambah 4. 2 kali X ditambah 4 pangkat 2 minus 24. Nah, bila soalnya esai segini aja sebetulnya sudah cukup. Tapi kalau pilihan ganda, bila jawaban seperti ini tidak ada, maka kita boleh menjabarkannya. Ya, X kuadrat tambah 2 kali 4 kali X, 8X, 4 kuadrat, ya, minus 24. Kita kalikan 2X kuadrat plus 16X ditambah 32 minus 24. Ya, 2X kuadrat plus 16X ditambah 8. Ya, nah jadi jawabannya seperti ini. Ya, kasus yang kedua sudah selesai. Sekarang kita lanjut ke yang nomor 3. Diketahui fungsi fx sama dengan x kuadrat min 4 untuk x lebih kecil sama dengan 0. Dan gx sama dengan min akar x ditambah 4 untuk x lebih besar sama dengan 0. Tentukan hasil dari f inverse komposisi gx. Nah, kita akan cari dulu f inverse-nya. Nah, diketahui fx-nya sama dengan x kuadrat dikurang 4. Kita misalkan y sama dengan x kuadrat min 4. Nah, berapakah x kuadratnya? Ya, y ditambah 4. Nah, x sama dengan plus minus akar y ditambah 4. Nah, disebutkan bahwa x-nya kurang sama dengan 0. X-nya kurang sama dengan 0, maka x yang dipakai adalah minus akar X ditambah 4. Gitu. Minus X ditambah 4. Ya, berarti F inverse X-nya sama dengan, sorry ini Y ya. Ya, oke. Berarti F inverse Y-nya ada, F inverse X-nya adalah min akar X ditambah 4. Nah, selanjutnya kita cari yang ini F inverse GX. F inverse komposisi GX. Nah, ini boleh kita tulis F inverse kurung GX. Nah, sama dengan F inverse. Ya, kita masukkan GX-nya. Nah, GX-nya adalah yang ini. Min akar. Ya, X ditambah dengan 4. Ya. Nah, lalu ini dimasukkan kemana? Ke F inverse. Maka jadinya min akar. Ya, X-nya. Ya, X-nya diganti menjadi ini. Ya, min akar X ditambah 4, lalu ditambah lagi dengan 4. Nah, baik, jadi kalau ditanya F inverse komposisi GX adalah seperti ini jawabannya. Ya, silakan diamati. Bila belum jelas, silakan tulis komentar pada kolom yang sudah disediakan. Oke, kita lanjut dengan soal berikutnya tentang trigonometri. Diketahui X1, X2 memenuhi persamaan 2 cos kuadrat X min sin X sama dengan 1 pada interval 0 lebih kecil sama dengan X lebih kecil sama dengan 2pi. Tentukan nilai X1 ditambah X2. Oke, nah ini bentuknya sin, ini bentuknya cos. Kita ubah cosnya menjadi sin.
Nah, 2 cos kuadrat X min sin X sama dengan 1. 2 kali cosnya dirubah menjadi 1 min sin kuadrat X min sin X sama dengan 1. Kita kalikan ya, 2 min 2 sin kuadrat X dikurang sin X sama dengan 1. Nah, ini jadinya min 2 sin kuadrat X min sin X ditambah 1 sama dengan 0. Semua kita kalikan dengan min 1. Nah, ini kali min 1, 2 sin kuadrat X ditambah sin X min 1 sama dengan 0. Lalu kita faktorkan 2 sin X. Ini sin X. Ya, 1, 1. Nah, yang mana yang plus, ini min. Ya, udah betul. Berarti dapatlah sin X sama dengan setengah. Yang di sini dapatlah sin X sama dengan min 1. Ya, sin X sama dengan setengah, maka dapatlah X-nya sama dengan 30 derajat atau X-nya sama dengan 150 derajat. Nah, terus sin X sama dengan min 1, maka X-nya sama dengan 270 derajat. Ya, oke. Jadi ada beberapa 3 nilai X-nya ya, bukan X1, X2 ya. Jadi X1 tambah X2. Nah, ini X1 tambah X2-nya berapa jadi? Jadi ada beberapa kemungkinan ya. Jadi X1 ditambah dengan X2 ada beberapa kemungkinan. Ya, bisa saja 30 ditambah dengan 150, 180, atau bisa saja 30 ditambah dengan 270 sama dengan 300 ya derajat ya. Atau bisa saja 150 ditambah dengan 270 derajat. Nah, ini jadinya 420 derajat. Ya, silakan adik-adik ubah menjadi radian. Nah, ini jadi pi gitu ya. Kalau ini 5 pi per 5 pi per 6 ya. Ya, 5 pi per 6, 5 pi per 3 ini ya. Pi per 3, 60. Ya, oke. Nah, terus kalau 420 berarti 420 kali pi per 180. Ya, coret ya. Sama-sama dibagi 6 berarti 7 pi per 3. Nah, jadi ada 3 kemungkinan X1 tambah X2-nya. Nah, baik, kita lanjut dengan soal terakhir, soal yang kelima. Oh ya, ini. Tentukan solusi pertidaksamaan. Ya, oke. Nah, ini bentuknya kita sederhanakan ya. Nah, ini sinnya kita keluarkan. Jadinya sin X kali 2 cos X dikurang 1. Tambah dengan 2 cos X dikurang 1 lebih kecil daripada 0. Nah, ini bentuknya sama, kita keluarkan. 2 cos X min 1 sin X ditambah 1. Ya, lebih kecil daripada 0. Nah, maka dapatlah cos X-nya sama dengan setengah dan sin X sama dengan min 1. Nah, di sini batasannya dari min pi sampai 2pi. Artinya min 180, 360 derajat. Nah, berarti berapakah X-nya di sini? X-nya bisa setengah ya. Ini setengah berarti kalau di kuadran 1 dan 4 berarti bisa 60 derajat. Atau 300 derajat juga bisa ya. Oke, terus bisa berapa lagi X-nya? X-nya kalau negatif berarti min 60 bisa ya. Min 60 bisa, min 300 nggak bisa. Oke, ini aja berarti ya. Nah, kalau X-nya min 1 berarti, sin X-nya min 1 berarti X-nya adalah 270 derajat.
Atau X-nya bisa aja min 90 derajat. Ya. Nah, selanjutnya kita buat garis bilangan min 180 derajat. Iya, di sini min 90 derajat. Min 60 derajat. Terus 60 derajat. 60 derajat. Terus apa lagi? 300 derajat. 270 dulu ya. Terus 300 derajat. Dan yang terakhir 360 derajat ujung intervalnya. Nah, kita tes salah satunya nilai X-nya ya. Tes misalnya X sama dengan 0 derajat. Kita tes di sini ya. Masukkan 0, nah ke sini kita masukkan 0. Maka jadinya 2 kali cos 0 dikurang 1 sin 0 tambah 1. Apakah tandanya positif atau negatif? Cos 0 1, sin 0 0. Nah, ini hasilnya 1 1. Berarti hasilnya positif ya. Nah, ini tandanya positif. Nah, terus 60 ya. 60 datangnya dari mana tadi? 60 datangnya dari sini, maka tandanya pasti berubah. Terus min 90 datangnya dari sini. Ya, tandanya akan tetap ya, akan tetap negatif. Nah, mengapa begitu? Nah, karena di sini dia tidak mengalami perubahan tanda. Ya, karena sin X-nya mencapai nilai minimum, begitu ya. Kalau sin X-nya mencapai nilai maksimum minimum, ini minimumnya ya, sin X-nya minimum, berarti nggak mungkin dia mengalami perubahan tanda. 60 datangnya dari sini, nah jadi ini pasti dia mengalami perubahan tanda. 270 datangnya dari sini, nah dari sin X sama dengan min 1, ini nggak mungkin berubah tandanya. Jadi ini pasti tetap minus. Terus 300 datangnya dari sini pasti dia mengalami perubahan tanda. Nah, yang diminta adalah lebih kecil daripada 0, maka jawabannya adalah yang negatif. Ya, yang negatif berarti yang ini. Oke. Iya, sama yang ini ya. Oke. Ini juga. Nah, ini juga ya. Nah, yang mana 180 ini masuk dalam penyelesaian. Min 90 tidak masuk dalam penyelesaian. Min 60 tidak masuk. 60 nggak masuk. 270 nggak masuk. 300 juga nggak masuk. Nah, jadi penyelesaiannya adalah, jawabannya adalah min 180 lebih kecil sama dengan X, lebih kecil daripada min 90 derajat, atau min 90 derajat lebih kecil daripada X, lebih kecil dari min 60 derajat. Atau 60 derajat lebih kecil X, lebih kecil daripada 270 derajat. Ya. Atau 270 derajat lebih kecil daripada X, lebih kecil daripada 300 derajat. Nah, seperti itu penyelesaiannya. Ya, tentukanlah solusi. Nah, jadi solusinya seperti ini. Saya tampilkan dalam radian, bila adik-adik mau mengubahnya ke dalam bentuk radian, itu silakan saja. Nah, baik demikian penjelasan saya. Semoga bermanfaat. Adik-adik yang belum subscribe, silakan subscribe. Aktifkan lonceng notifikasi. Share videonya kepada teman-teman kalian sehingga mereka juga mendapatkan manfaat. Ya, terima kasih. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya.